saya akan mempresentasikan terkait solusi mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Sebelum kita masuk kepada pokok bahasan utama, kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa itu makna dari inflasi. Jadi, inflasi yaitu merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai mata uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dan apa saja yang menyebabkan inflasi itu terjadi di suatu negara? Secara umum, inflasi itu dibagi menjadi dua, yaitu inflasi yang terjadi akibat human error atau kesalahan manusia, dan yang berikutnya adalah inflasi yang terjadi karena bencana alam. Inflasi yang terjadi akibat human error yang pertama yaitu adanya korupsi di suatu negara. Hal ini akan mengakibatkan inflasi dan juga adanya ekonomi yang buruk, yaitu pengaturan ekonomi yang buruk di suatu negara. Ini akan mengakibatkan para produsen atau para investor itu bisa saja menarik investasinya di negara kita. Produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah pajak yang terlalu tinggi. Ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau sistem ekonominya buruk di suatu negara, misalnya pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak, maka para investor akan mempertimbangkan ulang untuk tetap mengadakan bisnisnya atau usahanya di negara kita. Dan bagaimana inflasi dalam Islam? Sementara dalam Islam itu digunakan mata uangnya adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai yang stabil, tidak seperti mata uang yang saat ini ada di negara kita, yaitu rupiah, itu mengalami naik dan turun. Kondisi defisit pernah terjadi di masa pemerintahan Rasulullah, yaitu pernah terjadi sekali, tepatnya pada saat Perang Hunain. Al-Makrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat kekurangan persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia yang tadi sudah saya jabarkan dalam 3 poin. Nah, ini pada saat dulu terjadinya Perang Hunain, itu terjadi kelangkaan dan juga kekeringan, efek dari perang tersebut ya. Kemudian, apa saja dampak yang ditimbulkan dari inflasi di suatu negara? Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan pada fungsi utama, terutama fungsi tabungan, yaitu nilai simpanan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan terjadinya inflasi kembali. Jadi belum teratasi suatu inflasi di suatu negara karena penanganan yang kurang baik, maka kemungkinan besar akan terjadi pengulangan inflasi tersebut. Dampak inflasi yang kedua yaitu menyebabkan masyarakat malas untuk menabung. Dan yang berikutnya adalah mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja. Bisa kita bayangkan jika terjadi penumpukan kekayaan ya, itu karena kacaunya sistem ekonomi pasti akan menyebabkan orang yang memegang uang atau dana berlebih itu dia akan terus melakukan pembelian, dan ini pasti selain
membeli kebutuhan pokok yang dia perlukan, pasti juga dia akan membeli kebutuhan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap atau tersier. Dan yang berikutnya adalah mengarahkan investasi kepada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan, seperti tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan juga transportasi. Bisa kita bayangkan, jika terjadi penumpukan kekayaan karena hanya sebagian orang yang mampu melakukan kegiatan ekonomi, pasti dia akan terus melakukan kekayaan atau usaha yang tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan bagaimana solusi mengatasi inflasi dalam Islam? Oke, berbeda dengan dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, cara yang digunakan untuk mengatasi inflasi ini yang pertama yaitu adanya kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter, dan juga non-fiskal. Sementara dalam ilmu ekonomi Islam, untuk mengatasi inflasi yaitu dengan cara mencetak uang dengan jumlah yang minimal. Dan yang kedua adalah menerapkan strategi Dulles Idle Fund. Dan yang ketiga adalah menerapkan kebijakan fiskal. Oke, kita bahas poin pertama. Pada poin pertama, uang harus dicetak dengan jumlah yang rendah. Al-Makrizi dalam bukunya Karim tahun 2007 menyatakan bahwa uang sebaiknya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil. Ini tujuannya agar tidak terjadi penumpukan uang di masyarakat. Jadi nanti akan kalau uang dicetak dalam jumlah besar, pasti akan ada sebagian golongan yang menguasai atau uang tersebut beredar terlalu banyak, pasti akan berdampak pada kegiatan ekonomi lainnya. Kita masuk kepada cara untuk untuk mengatasi inflasi yang kedua, yaitu dengan cara menerapkan strategi Dulles Idle Fund, yaitu pajak terhadap dana menganggur. Nah, ini itu merupakan instrumen kebijakan moneter Islam yang alhamdulillah sudah diterapkan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan cara giro wajib minimum pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Nah, dari dana pihak ketiga itu dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Dengan adanya ini pasti golongan tertentu yang menimbun dananya itu akan berpikir ulang. Jadi dia akan berusaha untuk mengelola dana tersebut agar tidak menumpuk di suatu lembaga keuangan, sehingga mengolah menjadi usaha baru yang dapat dikelola oleh yang dapat melibatkan, maksud saya yang dapat badan usaha ini yang mempunyai dana ini bisa melibatkan masyarakat untuk bekerja dan menghidupkan ekonomi. Yang berikutnya adalah menerapkan kebijakan fiskal. Nah, di kebijakan fiskal ini di Baitul Mal memberikan dampak positif pada investasi, penawaran agregat, dan memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau dari hasil bacaan beberapa sumber, kita bisa sebagai warga negara yang baik dan berpedoman pada sistem ekonomi Islam, kita bisa menggunakan dana yang menganggur jika
kita memiliki harta berlebih untuk membuka modal usaha baru atau membuka usaha baru yang pasti ketika ada usaha baru yang kita buka pasti akan melibatkan orang lain untuk bekerja di dalamnya. Sehingga kalau ada investor asing yang menarik modalnya, menarik investasinya di negara kita, maka investor yang di dalam negeri itu tumbuh, maka akan kembali membaik kehidupan di negara kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.